Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun penonton berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, video ini saya akan membahas tentang pembagian nafsu. Jadi ada nafsu yang dibenci oleh Allah dan kita diperintahkan untuk memperbaiki atau mengurangi, kalau bisa kita tepis nafsu itu, karena nafsu itu memang ada dalam diri kita. Pembawaan diri yang tidak baik itulah nafsu. Jadi terdapat 3 pembagian nafsu. Yang pertama itu nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini maksudnya adalah jiwa yang stabil, tidak tergoyahkan oleh kehidupan dunia, tidak dirisaukan tentang uang, masalah hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Dia tidak terlalu risau, gelisah, dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak terlalu mencintai dunia, tidak terlalu punya keinginan yang kuat untuk menggenggam dunia, itu tidak ada. Maka jiwa orang ini akan tenang. Karena bagi orang-orang yang mencintai dunia, dunia ini kalau dikejar justru dia akan lari seperti bola. Kalau digenggam dia akan menggelinding, ketika dipeluk dia akan menendang. Itulah kehidupan dunia. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang bertakwa, Allah menjanjikan dan Allah memerintahkan kepada dunia, wahai dunia, tunduklah engkau kepada orang-orang yang sangat mencintai kepadaku. Maksudnya justru Allah memberikan dunia yang berlimpah ruah bagi orang-orang yang bertakwa, karena prinsipnya mendekati pemiliknya, maka kita pun akan mendapatkan apa yang dia miliki, yaitu dunia ini milik Allah. Maka dia akan memberikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia akan menjauhkan bagi siapa yang dia kehendaki. Sama halnya seperti orang yang mau menikah, didekatin dulu orang tuanya barangkali, dengan sebab orang tuanya dekat dengan kita, maka nanti akan mudah prosesnya agar anaknya bersedia dinikahi. Itu cara juga tuh ya. Baiklah penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah, jiwa yang tenang itulah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya ketika beliau diusir dari Taif, ketika ingin berdakwah di situ, ternyata dilempar oleh para pemuka yang tinggal di situ, dan mereka menyuruh kepada penduduk di situ untuk melempari Nabi dengan kayu, dengan batu, dengan kotoran, sampai katanya batu tadi mengenai pelipis Nabi dan berdarah. Nabi kita pulang sambil merangkak dan berteduhlah di bawah pohon yang besar. Kemudian karena melihat perlakuan para penduduk Taif waktu itu seperti itu, turunlah malaikat Jibril dengan malaikat gunung, Malakul Jibal. Ya Rasulullah, apabila engkau ingin gunung Uhud ini saya lemparkan kepada para penduduk Taif, maka saya akan lakukan. Tapi apa kata Nabi kita? Tidak ya wahai Jibril, tidak, jangan lakukan itu. Lalu Nabi kita justru mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengenalmu, tidak mengetahui tentang diriku. Jadi Rasulullah tidak dengan rasa sakit itu menyakiti kembali. Ini luar biasanya Nabi mencontohkan kepada kita, ketika kita disakiti tidak perlu dibalas lah. Karena nanti di akhirat Allah pun akan membalas kepada orang-orang yang memang berbuat zalim. Cukup Allah yang membalas. Kita sabar saja. Kalau kita yang ditawarin begini, bisa ya udah langsung beresin dah malaikat Jibril, selesai. Itu kalau kita, karena jiwa kita belum stabil, belum nafsul mutmainnah. Tapi jiwa kita ini antara dua, nafsul lawamah ini maksudnya terkadang baik ya baik, terkadang jahat ya jahat. Maksudnya saling dikerjakan, baik dikerjakan, yang jahat dikerjakan.
berbuat kebaikan dilakukan, maksiat juga dilakukan. Ini orang ini 50-50 ya. Dan ini golongan orang-orang menengah nih. Waktu iman naik ya banyak aktivitas keagamaan, tapi ketika imannya menurun justru merosot sekali perbuatannya, bahkan rasa malunya hilang. Karena orang yang mau melakukan dosa itu karena memang rasa malunya hilang, dia lupa bahwasanya Allah memandang dia, Allah mendengar perkataan dia, Allah menyaksikan terhadap perbuatannya. Itu ketika dia hilang rasa malunya, qillatul haya, maka dia sudah berani untuk melakukan dosa. Yang ketiga ini yang paling buruk. Jadi masih mending nafsu lawamah itu masih mending, tapi kalau bisa kita perbaiki. Yang ketiga ini adalah nafsu ammarah bisu. Ammarah artinya menyuruh kepada su, keburukan. Bilang kada berhenti dia, tidak berhenti dia melakukan dosa itu, tidak, terus berulang-ulang dia lakukan. Mabuk, hari-hari mabuk, judi, hari-hari judi, penipuan hari-hari dilakukan tanpa dia berpikir untuk bertobat. Ini sangat tidak baik. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita dari perbuatan nafsu kita yang tidak baik, yaitu apa tadi? Nafsu ammarah dan nafsu lawamah yang tidak baik. Akan tetapi yang baik adalah nafsul mutmainnah, yang membuat dirinya stabil sehingga mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat dengan sebab jiwanya yang stabil. Oleh karena itu Allah memanggil di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah dengan keridhaan. Karena Allah ridho dengan orang yang seperti ini, jiwanya stabil, tenang, tidak terlalu terprovokasi dengan kehidupan dunia ini, tidak pusang dengan kehidupan dunia ini, santai aja lah dia. Justru Allah mengayakan dia dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ini ada manfaatnya buat diri saya dan kalian pada pendengar pada umumnya. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan, karena manusia ini memang tempatnya salah dan khilaf. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang terlalu perfect dalam hidup ini. Cuman itulah, barangkali hanya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.